Qad khasira alladziina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa haramu ma razaqahumullahu ibtira'an 'alallah qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Sesungguhnya telah merugilah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Mereka merugi di dunia dan akhiratnya. Adapun di dunia mereka akan merasa kehilangan anak-anak mereka karena mereka sendiri telah membunuhnya, dan mereka mempersempit diri mereka sendiri dalam harta mereka karena mereka telah mengharamkan banyak hal yang mereka adakan sendiri yang akibatnya mencekik leher mereka sendiri. Adapun di akhirat mereka akan menghuni tempat yang paling buruk disebabkan kedustaan mereka terhadap Allah dan hal-hal yang mereka adakan sendiri. Wa walladzi ansa jannati ma'rusyati wa ghairu ma'rusyati wa nahla wa jara muhtalifan ukuluhu wa zaituna wa rumman mutasabiha wa ghairu mutasabih kulu min samarihi da asmara wa antau haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya tetapi tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Dia adalah yang menciptakan segala sesuatu yang ada, baik tanaman, buah-buahan, dan ternak yang orang-orang musyrik berbuat sekehendak hatinya terhadap ternak-ternak mereka berdasarkan pendapat-pendapat mereka yang rusak. Mereka menjadikannya ke dalam beberapa bagian dan pengkategorian. Lalu mereka menjadikan sebagiannya haram dan sebagian yang lainnya halal. Wa minal an'ami hamulatan wa farsa kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Allah menjadikan untuk kalian binatang ternak yang sebagian darinya dapat dijadikan sebagai kendaraan angkutan. Ada pula yang dijadikan hewan potong. Samaniyata azwajin minal dha'ni isnaini wa minal amazi isnain qul adzakaraini harama amil unsayain amastamalat alaihi arhamul unsayain nabi'uni bi'ilmi in kuntum shadiqin. Yaitu 8 binatang yang berpasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan ataukah 2 yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan, jika kalian memang orang-orang yang benar. Wa minal ibilis naini wa minal baqaris nain qul adzakaraini harrama milun syayain amastamalat alaihi arhamul unsyayain am kuntum syuhada idza wasaqumullahu bihada faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadiba liyudillan nasa bighairi ilmin innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan ataukah 2 yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Apakah kalian menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagi kalian? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Hal ini menerangkan tentang kebodohan orang-orang Arab di masa sebelum Islam, karena mereka telah mengharamkan sebagian dari binatang ternak dan mengkategorikannya ke dalam beberapa golongan. Antara lain ada yang disebut bahiroh, saibah, wasilah, dan ham, serta lain-lainnya yang mereka buat-buat sendiri. Hal tersebut bukan hanya terbatas pada hewan ternak, bahkan sampai kepada
tanam-tanaman dan buah-buahan. Allah menjelaskan bahwa dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, dan dialah yang menjadikan hewan ternak. Sebagian darinya dapat dijadikan sarana angkutan, dan sebagian yang lain dapat dijadikan hewan potong. Kemudian dia menjelaskan berbagai jenis ternak, sampai pada keterangan mengenai kambing. Ada kambing yang berbulu putih, yang lazim disebut daan, domba. Ada yang berbulu hitam disebut maiz atau kambing. Sampai kepada unta yang dijelaskan ada yang jenis jantan dan jenis betina. Begitu pula ternak sapi. Lalu disebutkan bahwa Allah tidak mengharamkan sesuatu pun dari hal tersebut. Tidak pula satu pun dari anak-anaknya. Bahkan semuanya Dia ciptakan untuk Bani Adam. Dapat dimakan oleh mereka. Dapat dijadikan sebagai unta kendaraan. Dapat dijadikan sarana angkutan. Dapat pula dijadikan sebagai hewan perah. Dan banyak lagi kegunaan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.